Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah pada Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari adik-adik kita saat teduh sejenak, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa selesai. Udah lama nih kita nggak nanyain kabar adik-adik semua. Aku tanya ya, apa kabarnya adik-adik? Amazing, fantastis, luar biasa. Wih, semangat. Semangat, terus, bagus. ya. Dan untuk semangatnya ini jangan lupa adik-adik, kemarin Abang mengingatkan adik-adik bahwa hari ini, minggu ini kita akan membuat suatu kreativitas. Nah, untuk itu adik-adik siapkan bahan-bahannya ya yang minggu lalu, terutama untuk mama papa mungkin boleh menyediakannya terlebih dahulu ya Iya, Kak? betul. Ya, kita peralatannya hanya sederhana saja. Ada gunting, ada staples, ada kertas warna, dan ada kertas F4. Nah, Iya, betul Bang Luis. Nah, sambil mama papa mempersiapkan alat bahan untuk kreativitas, kita akan menampilkan anak sekolah minggu yang senantiasa mengikuti ibadah nih Bang. betul sekali. Mari kita saksikan. Wah, ternyata adik-adik kita semakin bertambah yang mengikuti ibadah online pada YouTube CHKBP Dame. Wah, bagus tuh Bang. Nah, untuk itu adik-adik sekarang kita akan masuk ke bagian yaitu pengetahuanku makin bertambah. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak? Pada tanggal 24 Oktober ada hari-hari besar. Kak Priska tahu tidak? Aku tahu sih Bang. Apa tuh? Yang aku tahu itu ada Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat dengan PBB. Nah, PBB ini itu Perserikatan Bangsa-Bangsa antara bangsa untuk perdamaian dunia. Dirayakan untuk memberitahu warga tentang tujuan dan pencapaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, biasanya itu mereka ngerayainnya lewat diskusi, terus juga ada berbagai pertemuan dengan tujuan perdamaian dunia. Yang aku tahu sih itu aja ya Bang. Kira-kira apa lagi ya Bang? Tapi PBB itu berarti semua negeri-negeri dong, banyak negara pada berkumpul, ya kan? Iya, betul. Nah, demi terwujudnya perdamaian dunia. Nah, Di sini aku juga punya nih Kak, ternyata pada tanggal 24 Oktober itu adalah Hari Dokter Indonesia. wah, Dan di Hari Dokter Nasional ini adalah suatu hari yang penting dan yang bersejarah yang untuk dirayakan dari organisasi-organisasi kesehatan
untuk menghargai adik-adik jasa-jasa para dokter kita, tim medis kita untuk pelayanan mereka kepada masyarakat dan terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, Kak. Kita harus menghargai ya. Iya, betul. Nah, untuk itu adik-adik memulai ibadah kita sekaligus kita juga udah mendapatkan ilmu. Hari ini kita akan berdoa dulu adik-adik. Kita akan lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Oke. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang lindungi kami, kiranya Engkau yang sertai kami Tuhan, pada hari ini Tuhan, pada pagi hari yang cerah ini. Kiranya hanya berkat-Mu yang dapat kami rasakan. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi pelayanan kami juga Tuhan, bagi guru sekolah minggu, multimedia, para hal Tuhan, kiranya Engkau yang layakkan Tuhan. Dan juga berkatilah mama papa Tuhan yang senantiasa membimbing kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati peribadahan ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa camcur padamu. Amin. Nah, itu dia adik-adik. Nah, langsung saja Kak kita mulai ibadah kita. Oh, kita bernyanyi lagu Tuhan Memanggil Namamu. Musik. Adik dijawab ya. Jawab ya, ya. Mana suaranya? Ku jawab ya, ya, ya. Lebih semangat. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang mama papanya kita panggil. Tuhan memanggil namamu, nama Papa. Tuhan memanggil namamu, nama Papa. Oh, nama Papa, apa jawab? Ayo mama papa di rumah dijawab ya. Ayo mama papa semuanya. Jawab ya, ya, ya. Lebih semangat. Jawab ya, ya. Kurang dengeran mama. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Semuanya yang ada di rumah. Tuhan memanggil namamu. Oh semuanya. Tuhan memanggil namamu. Oh semuanya. Oh semuanya. Apa jawabmu? Tuhan memanggil. Ayo dijawab. Yang di rumah suaranya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil nama kita Kak. Rasanya itu senang sekali loh. Wah, iya betul-betul. Apalagi tema kita minggu ini. Apa nih Kak? Nah, tema kita minggu ini yaitu peka mendengar suara Tuhan. Wah, artinya apa tuh? Jadi kalau misalnya Tuhan sedang berbicara, Tuhan berbicara bukan ngomong ya, tapi bisa juga lewat mama papa, lewat teman-teman. Jadi kita harus peka, harus mendengar kalau misalnya mama papa minta bantuan, minta tolong. Kita juga harus peka dan membantu sesama manusia. Betul sekali. Kita harus mau mendengar-dengar melalui firman Tuhan. Firman Tuhan, betul. Kemarin kita belajar untuk mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang kita diingatkan lagi melalui firman Tuhan itu kita akan mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, karena Tuhan telah memanggil kita, mari kita dengarkan. Kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Musik.
saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. dan jangan yakin kepada benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan melihat hafalan hukum Taurat. Dari mana, Kak? Dari adik kita yang bernama Raymond C. Tohang. Mari kita saksikan. Nah, itu dia. Nah, karena masih suasana Tuhan memanggil kita dan kita harus peka terhadap Tuhan, Betul. kita akan bernyanyi dari Kinung Jemaat. Nomor berapa, Kak? Nomor 353 ayat 1, sungguh lembut Tuhan Yesus. Musik. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
Marilah kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita membaca epistel yang tertulis di Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Marilah kita membaca secara responsoria atau bergantian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Marilah kita bersama-sama membaca ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, untuk itu adik-adik, karena kita telah membaca epistel, kita akan mengingatkan kembali untuk ayat hafalan ya pada bulan Oktober. Dari mana, Kang? Dari Filipi 1 ayat 6. Nah, untuk itu adik-adik, tetap ya tuntaskan apa yang menjadi keyakinan kita. Oke adik-adik, dan kita akan melihat Iya, selanjutnya kita akan menampilkan ayat hafalan dari anak sekolah minggu, yaitu adik kita Angelika Manurung. Mari kita saksikan. Oke, teman-teman, maaf ada kesalahan beberapa. Nah, tapi oleh untuk itu tetap kita harus semangat ya memuji Tuhan ya, Kak. Betul Bang Nah, Luis. apalagi tadi pas epistel, tadi aku dapat satu makna, Kak, satu ayat yang sangat berharga Apa tuh Bang? dari Ibrani 13 ayat 1. Coba kita baca bersama-sama ya, Kak. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, seperti ada lagunya ya, Kak. Ya betul. Lagunya yaitu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Musik. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Terima kasih kepada Mang Parhalado kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman atau warta sekolah minggu dari Inang Ketua Seksi Sekolah Minggu kita, yaitu ada Inang Nyonya Ana Boru Butar-Butar. Mari kita siap. Salam adik-adik semua. Shalom. Salam kakak Luis, kakak Priska. Shalom Kak Ana. Oke, luar biasa. Masih bisa mengikuti ibadah setiap minggunya, ya. Betul. Oke, kita ada pengumuman ya. Iya dong, Oke. pastinya. Yang pertama sekali yaitu anak sekolah minggu yang berulang tahun, khususnya 1 minggu ini. Ya, betul sekali. Oke, biasanya ya supaya semangat ya, kita nyanyikan dulu yang untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Oke. Ya, mari kita nyanyi. Kakak. Musik. Panjang umur di tangan kananmu, di tangan kirimu kehormatan dan kekayaan. Tuhan Sekali lagi. berkati. Ayo semangat. panjang umur di tangan kananmu, di tangan kirimu kehormatan dan kekayaan. Tuhan berkati. Oke, kita sama-sama mengucapkan kepada anak sekolah minggu yang berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Oke, itu yang pertama dulu ya. Iya. Terus yang kedua, ini harus kita terus kasih semangat ini buat anak-anak yang belajar daring kan, Betul karena sekali. belum bisa semua belajar secara tatap muka. muka. Oke, baik di dalam ibadah sekolah minggu maupun di sekolah harus tetap semangat. Semangat harus menyala-nyala dan jangan padam. Betul Oke, sekali. jadi supaya ada kesetiaan di dalam Tuhan Yesus, kita buktikan kita mau turut dan disiplin di dalam belajar dari sekolah dan di rumah. Oke, yang ketiga apa Kakak Luis, Kakak Priska? Nah, ini dia untuk mengundang anak-anak sekolah minggu, yaitu ayo ikut gabung. Karena pasti kan ada yang penasaran nih, gimana sih syuting sekolah minggu? Bagaimana sih ini ketemu kakak-kakak sekolah minggunya? Gimana sih multimedianya? Masa nggak kangen ya? Iya, aduh, nih boleh nih adik-adik, silakan berikan persembahan pujian kalian, bernyanyi, menari, ataupun bercerita, berpuisi pun boleh. Nah, nanti langsung konfirmasi ke guru sekolah minggu ataupun seksi untuk dijadwalkan nantinya. Oh, amazing. Iya, Apa tadi motonya? Yang apa kabar ya? Tanya dulu dong, nggak bisa kita buat. Apa dong sekalian dong? Tanya Karena dulu, ada tanya hubungannya dulu. untuk semangat itu. Iya. Tanya dulu apa kabar adik-adik? Apa kabar semua adik-adik? Amazing, fantastic, fantastis, luar biasa. Luar
luar biasa karena Tuhan kita yang sembah Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Jadi anak-anak HKBP Damai Resort Pulau Jahe adalah anak-anak yang luar biasa. Oke, selanjutnya Kakak Luis. Nah, ini ada tentang apalagi minggu depan 31 Oktober ada Pesta Gutian. Wah, Pesta syukur kepada Tuhan Yesus. Terus apa dong Kak Luis? apa yang kita sediakan ya di adik sekolah minggu? Iya. Harus dong ada dong dari Ada sekolah berapa minggu. tahun kita Kakak Luis nggak ibadah Luis di gereja Luis? Kangen kan? Kangen dong, udah hampir 2 tahun. Kangen juga dengan persembahannya Luis. Ini kesempatan kita anak sekolah minggu ya. Pesta Gotilon bolehlah dengan semangat memberikan persembahan syukur ya. Iya, betul sekali. Bisa Berikan kepada seksi sekolah minggu. Jadi Amang Inang boleh nanti memberikannya selesai ibadah siang, ya kan? Ibadah umum ya? Iya, Oke. ibadah umum. Nanti kasih tahu mama, aku pengen persembahan. Nanti kasih tahu ya ke seksi sekolah minggu. Nah, seperti itu adik-adik ya. Bagus juga, ide bagus. Oke, kami memohon dari tim guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu untuk mendukung program ini ya, Amang Inang. Oke, semoga ini persembahannya yang luar biasa, yang bisa memperlebar kerajaan Allah lewat ibadah anak sekolah minggu. Oke, selanjutnya apa? Nah, apalagi nih kita udah bentar lagi udah bulan Oktober. Berarti sebentar lagi kita akan mau mengadakan Natal. Nah, untuk itu kepada Udah kangen. iya, Natal udah dua kali ya kita. 2 ya? 1 kali Masih kan terakhir 1 kali. 2019. Jangan sampai ini enggak Natalan kita ya. Oke, gimana rencananya Luis, Kakak Luis, buat anak sekolah minggu kita ini yang terkasih? Itu rencananya nanti akan diinfokan kembali kepada anak sekolah minggu. Untuk itu adik-adik sekolah minggu tetap doakan ya kami dari pihak guru sekolah minggu, seksi maupun multimedia untuk tetap semangat juga dalam pelayanan ibadah sekolah minggu. Amin. Ya, Tuhan, perlu semangat. iya betul Jangan sekali. putus semangat. Betul ya? sekali. Oke. Nah, untuk itu dalam pesta Natal ini nantinya kita akan membuka lagi nih paduan suara Brigita biar terlihat. Iya. ya untuk adik-adik yang punya talenta, yang suka menyanyi, boleh banget nih bergabung ke paduan suara Brigita. Bisa dihubungi kakak-kakak guru sekolah minggunya yang ada di WIK daerah masing-masing. Juga guru-guru sekolah minggu harus aktif mendata anak-anaknya ya. Dari seksi sekolah minggu berharap kepada guru-guru sekolah minggu untuk mendata anaknya. Jadi minggu depan sudah ada datanya ya Kakak Luis. Jadi supaya siap, program laksanakan. kita berjalan dengan baik. Oke, yang selanjutnya Kakak Priska apa ya? Oke, apa? Gereja kita telah menghantarkan 10 anak sekolah minggu yang akan mengikuti lomba distrik 8 Wah. DKI Jakarta. Inilah teman-teman kita nanti 10 orang yang bersedia untuk meluangkan waktu tenaganya kemarin untuk latihan dan mau mengajukan dirinya kepada guru-guru sekolah minggu untuk ikut perlombaan. Oke. Terpujilah Tuhan Iya. buat anak yang 10 orang ini ya. Iya. Kepada Amang Inang yang terkasih, doakan anak-anak kita ini semoga sukses ya. Sukses, bisa sukses membawakan dirinya dengan talentanya dan juga sekaligus sudah membawa nama baik HKBP Damai. Ya, kan? demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, luar biasa. Oke, apalagi? Nah, untuk itu kita akan melihat persembahan pujian dari mana Kak? Dari teman Dari kita? adik kita nih, yaitu Felix Felix Sihot. Tohang. Luar biasa. Ayo kita dengarkan. Ya, kita akan melihat persembahan pujian yang akan dibawakan oleh teman kita. Horas HKBP. Horas magihita sa luhutna. Soon ang mandok. Selamat ulang tahun HKBP napa 160 tahun. HKBP gali pasu-pasu to sa luhut bangso. Golanggo nang dibolos sa HKBP tar lumowi ma
Arlasiro hamaita alani pasu-pasu ni Tuhan itu hita horas sekolah minggu HKBP. Terima kasih kepada adik kita Felix Sitohang. Talentanya wah bagus banget. Nyanyinya luar biasa. Nah, itu dia. Nanti Mantap. mungkin bisa konfirmasi ke Abang untuk bisa main nanti di ibadah sekolah minggu menjadi pemusik ya. Wah bagus tuh Bang. Nah, nanti tinggal konfirmasi aja ya Felix, nanti bilang sama Abang mau kapan dijadwalinnya. Oke? Mantap. Nah, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Teman-teman, adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Kakak Mora Simbolon.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu. Apa hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami dan memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah ini. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Ina Pendeta, Sintua, Bapak Sekolah Minggu, yang musik, kakak multimedia. Kiranya Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka. Berkati obat-obat yang mereka minum agar bisa cepat sembuh. Tidak lupa kami memohon kepadamu, berkatilah negara ini, jauhkan dari bencana dan virus corona. Berkati juga pada pemimpin negara ini agar bisa menjalankan tugasnya. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Yang Pendeta. Kiranya firman ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Maura. Nah, adik-adik tidak terasa kita sebentar lagi akan mau mendengar firman Tuhan. Oh iya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita juga ambil Alkitab kita untuk membuka firman Tuhan. Nah, iya, untuk itu mari adik-adik kita akan bernyanyi. Bernyanyi dari mana, Kak? Dari KJ nomor 355 ayat 1 dan 3. Yesus memanggil musik. Musik. Manggil mari segera, ikutlah jalan sama Kakak. Jangan sesat dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kau lupa ia serta, cinta kasihnya patuh hilang. Mari dengar lagu caranya, padaku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak kami sekalian, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak kami semuanya. Shalom Ina. Yuk lebih semangat yuk. Shalom semuanya. Shalom Ina. Apa kabar? Amazing, fantastik, luar biasa. Oh, keren. Sekarang saya mau nanya Mama Papa, Opung juga. Mama Papa, Opung, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yuk kita buka semua Alkitab kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Samuel terpanggil.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Saya mau mengajak semua anak-anak kami, Mama, Papa, Opung juga, Kak Friska juga, Bang Luis juga, berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Sekali lagi ya, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Yuk semua dulu sekali lagi, 2, ya. "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Ya, terima kasih Kak Friska. Kalau Mama panggil kamu di rumah, apa yang kamu katakan? Misalnya, "Friska, Friska," jawabmu apa? Iya Mama gitu. Oke, ya Mama gitu ya. Ya Mama gitu. Atau gini, "Ya Mama, ada apa Mama? Panggil saya," gitu kan misalnya ya. Iya. Kalau Bang Luis gimana? Kalau Mama panggil Bang Luis atau Papa panggil Bang Luis, jawabnya gimana Bang Luis? Iya Pak, ada apaan? Ada Nah, perlu- tentu pasti kita, Priska dan Bang Luis pasti lari-lari kan? "Ada apa Pak? Ada apa Mak? Tadi manggil saya." Mungkin saja Bapak kasih uang, ya kan? Mungkin saja Mama kasih kerjaan, cuci piring misalnya. Atau bisa saja mau melakukan segala sesuatu. Tapi yang penting ketika nama kita dipanggil, maka kita harus lari-lari dan berkata, "Ya Pak, ya Mak, ada apa?" Nah gitu. Sama seperti Eli. Nah, sama seperti Samuel, bukan Eli. Saat itu Imam Eli tidur di bait suci dan Samuel juga tidur di bait suci. Mereka sama-sama tidur di bait suci yang ada di Yerusalem. Nah, pada malam itu sebenarnya mereka sudah sama-sama tidur, tapi Samuel mendengar namanya dipanggil, "Samuel, Samuel." Nah, Samuel mendengar namanya disebut, langsung dia berkata, "Iya Pak, ada apa?" Sampai berapa kali tadi didengar namanya? Sampai 3 kali. 3 kali. Coba bayangkan kalau malam-malam lampu gelap,
tiba-tiba ada suara kedengaran, Friska, Friska. Nah, Friska pasti lari ke kamar mama kan? Ada apa, Mak? Saya ada di sini. Sama dengan Eli, dia langsung pergi ke tempat Samuel, dia pergi ke tempat si Eli langsung berkata, "Ya Bapak, saya ada di sini." Itu berlangsung sampai 3 kali. Setelah 3 kali, barulah Imam Eli tahu bahwa yang memanggil nama Samuel itu adalah Tuhan. Tahu nggak arti nama Samuel? Nah, nanti coba dulu anak-anak kami di rumah dibuka dulu pasal 1, Samuel pasal 1, pasal 2, sampai pasal 3. Situ akan kita ketahui apa sebenarnya arti nama Samuel. Samuel itu artinya yang diminta dari Tuhan. Jadi panjang prosesnya. Bagaimana orang tuanya, bapaknya Elkana dan ibunya Hana sungguh luar biasa meminta dari Tuhan agar mereka memperoleh anak, yaitu Samuel. Makanya Samuel itu disebut dengan yang diminta dari Tuhan. Nah, ternyata barulah Imam Eli sadar bahwa yang memanggil nama Samuel itu sampai 3 kali adalah Tuhan. Makanya dikatakan tadi, kalau namamu dipanggil sekali lagi Samuel, Samuel, maka jawablah. Yuk kita sama-sama menjawab yang tadi. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 2 ya. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Luar biasa. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan ternyata ada maksud Tuhan untuk kehidupan Samuel menjadi pelayan Tuhan. Dan di ayat 20 Samuel itu menjadi seorang nabi Tuhan. Itulah hebatnya. Kalau Tuhan berbicara, kita mau buka telinga, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk itu anak-anak kami sekalian, sama seperti kamu menjawab orang tua ketika mendengar nama kita disebut. Misalnya Friska, Friska, atau Bang Luis, Bang Luis, kita harus segera menjawab, "Ya Mak, ya Pak, aku ada di sini." Ada apa? Jangan disumbat telinganya. Kalau telinganya disumbat, hatinya disumbat, matanya disumbat, maka kamu tidak akan dapat apa-apa. Saya terkesan dengan lagu kita tadi, Tuhan memanggil namamu. Waduh, luar biasa. Pernah nggak Kak Friska dengar Tuhan memanggil namamu? Pernah Di mana? di doa sih biasanya. Di doamu. Iya, Tuhan biasanya. Tuhan memanggil namamu. Ya Friska, ku jawab doamu gitu. Bang Luis gimana? Pernah nggak kamu dengar Tuhan memanggil nama Luis, Luis katanya? Enggak sih, paling merasakan kayak Tuhan Oke. itu memanggil. Gimana perasaannya? Ya kayak tercampur adukan, tiba-tiba ada jalan dari Tuhan, kayak tiba-tiba ada hikmah gitu dari Tuhan jalan untuk. Baik, anak-anak kami, setiap saat bisa saja Tuhan memanggil kita masing-masing. Nama kita dipanggil. Ketika kita bernyanyi, Tuhan memanggil namamu, sebutkan nama sendiri. Misalnya saya, Nainggolan. Misalnya Abang Luis, Kakak Friska. Tuhan memanggil namamu. Misalnya. Apa yang harus kita jawab? Tidak ada alasan untuk tidak menjawab apapun. Kita harus berkata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekarang bukakan matamu, bukakan telingamu, bukakan hatimu, dengarkan perintah Tuhan. Dia akan menyuruh kamu, apapun yang akan Tuhan suruh, lakukan. Jangan butakan matamu, jangan tutup telingamu, jangan butakan hatimu untuk mendengar panggilan Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk berkata tidak. Ketika Tuhan memanggil kamu, jawabannya hanya satu, ku jawab iya Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami semuanya. Melalui darah-Mu yang kudus yang tercurah di Golgota, Kau jadikan kami menjadi anak-anak-Mu.
Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami, sama seperti Samuel yang Engkau panggil dan Kau jadikan dia menjadi hamba-Mu, seorang nabi untuk memberitakan firman-Mu. Biarkan Tuhan telinga kami terbuka, mata kami terbuka, dan hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu. Dan hanya satu jawaban yang boleh kamu katakan, ku jawab, ya Tuhan, ku jawab, ya Tuhan, ku jawab, ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini melaksanakan ibadah secara online. Karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah dan kami belum bisa berkumpul di gereja untuk memuji memuliakan Engkau. Berikan semangat bagi kami semuanya, kekuatan dan kesehatan, supaya dalam waktu yang sangat singkat kami bisa berkumpul memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa. Kalau keadaan pandemi COVID sudah berangsur-angsur pulih, semuanya itu bisa kami rasakan, khususnya di kota DKI Jakarta. Beberapa dari anak-anak kami sudah bisa sekolah tatap muka, walaupun masih dalam proses yang sangat sungguh panjang didiskusikan dan harus memenuhi peraturan kesehatan. Demikian juga kiranya nanti ke depan kami bisa beribadah secara tatap muka di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan yang menentukan hari yang baik, tanggal yang baik, semuanya indah di tangan-Mu. Berikan kesehatan bagi mama dan papa dan opung, supaya anak-anak kami bisa terjaga dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan dengan baik, melalui berkat-berkat yang tercurah bagi setiap keluarga, setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Berikan juga kekuatan, kesehatan untuk kakak-kakak dan abang guru-guru sekolah minggu, juga seksi sekolah minggu, supaya mereka tetap menampilkan yang terbaik, mempersembahkan pelayanannya yang terbaik di hadapan-Mu. Inilah mereka Tuhan dengan segala keterbatasannya, tapi kami yakin dan percaya, biarlah dengan ketulusan hati, kerendahan hati, sebagai hamba, bisa melayani Engkau melalui anak-anak sekolah minggu. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan kehidupan kami serahkan kepadamu. Kami tetap mendengar nama kami dipanggil satu persatu, dan jawaban kami hanya satu, ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh khotbah yang luar biasa. Oleh sebab itu adik-adik, kita akan menampilkan nih penampilan persembahan pujian dari Friskila dan Friska. ya yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik boleh nih untuk pertama kalinya nih melihat bagaimana sih kontribusi bila memberikan persembahan pujian di gereja, stay di gereja. Oke, untuk itu langsung saja teman kita saksikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Wow, wow, wow. Wih, adik-adik, kita tepuk tangan dulu ya. Wih, keren sekali ya. Suaranya menyentuh. Luar biasa. Oke. Nah, adik-adik juga jangan mau ketinggalan ya. Nih, masa mereka doang, adik-adik di rumah juga bisa dong nanti untuk ketemu bersama dengan guru sekolah minggu dan tim multimedianya. Nah, langsung saja sesuai perjanjian kita yang kemarin. Kita akan membuat suatu kreativitas pekerja Kristus. Nah, hari ini kita akan membuat, di pagi hari yang cerah ini kita akan membuat suatu namanya buku kasih. Nah, adik-adik, untuk itu kita akan mempersiapkan barangnya, yaitu ada kertas warna. Dan seperti ini adik-adik, nanti bebas nih, nanti tinggal boleh warna merah, biru, hijau, dan macam-macam. Nah, dan juga ada lagi nih kertas namanya F4 sesuai dengan bentuk kertas warnanya. Nah, dan juga kita hanya memerlukan yang sederhana saja, yaitu ada gunting dan ada staples. Nah, dan juga kita punya alat mewarnai kita, yaitu boleh pakai spidol ataupun pensil warna. Seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk yang pertama kali nih kita akan membuat buku kasih. Perhatikan ya adik-adik. Nah, kertas ini kita bagi dua dulu. Coba Kak. Nah, habis dibagi dua, akan kita gunting dulu. Jadi ini bisa nih buku kasihnya kita buat bisa untuk 2 orang. Jadi satu kertas ini bisa untuk 2 orang loh adik-adik. Jadi pada misalnya ada abang atau kakaknya boleh untuk menjadi 2 orang. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk harus membeli banyak, tapi satu pun cukup untuk 2 orang nantinya. Dan tetap ya adik-adik, kita di sini boleh dibantu dengan oleh mama papahnya untuk membantu kreativitas kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kita selesai, kita akan inilah nanti yang covernya, cover dari buku kita, namanya buku kasih kita. Nah, habis itu kita apakan? Nah, ternyata kita lipat ya adik-adik. Kita lipat cover kita. Nah, kan cukup kan untuk 2 orang? Nah, selanjutnya nih, ini untuk yang menjadi isi-isi kita, yaitu ada kertas AVS F4 modelnya bentuknya. Oke, nah di sini nanti
bisa kita bikin misalnya 5 lembar nanti untuk kita penilaian kita nantinya dari guru-guru sekolah minggu. Silakan Kak, buatnya sama seperti ini tadi ya, dibagi 2 lalu diberikan masing-masing untuk cover pertama atau cover kedua nantinya. Nah, ini untuk tugas kita ini sampai dengan Advent pertama. Nah, adik-adik yang tahu tidak pada minggu Advent pertama, yaitu nanti mungkin bisa tanya mama papahnya, kapan ya Advent pertama? Nah, nanti penilaian ini akan ada penilaian nantinya tersendiri bagi yang adik-adik mau untuk kreativitasnya. Jadi silakan buat buku kasihnya, nanti untuk kerja kerasnya nantinya akan ada di Natal kita nantinya. Oke adik-adik? Jadi kita buat, nah kita coba dulu buat beberapa, tapi harus buat 5 lembar ya adik-adik di dalamnya. Nah coba Kak, kasih lihat Kak. Nah tuh udah seperti buku kan ya adik-adik, buku yang sederhana, buku kecil kita yang akan kita buat nantinya seperti ini. Nah habis itu kita bisa strapless ya Kak. Nah ini nanti strapless kita pelan-pelan ya adik-adik, bisa nanti minta tolong sama mamahnya untuk membantu untuk men-straplessnya. Nah jadi nah untuk itu tugas kita pada hari ini seperti ini, dan juga boleh kita warnai menghiasnya. Kita menghias dengan spidol. Nah coba Kak kita hias dulu Kak, bisa nggak, bener nggak, bisa nyata tidak spidolnya? Kita buat tema kita hari ini Kak, peka mendengar suara Tuhan. Huruf yang gede Kak. Nah jadi adik-adik kita bisa menghias nih cover-cover kita. Nanti kita hias di depan dan di belakangnya. Nanti akan kita buat, kita hias. Nah nanti habis itu hiasannya ini boleh nanti langsung kirimkan di foto, nanti dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Jadi nanti hanya akan ada bentuk covernya nanti yang terlihat. Nanti bisa dilihat, diperlihatkan seperti ini. Nah oke, bentar lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi ada namanya buku kasih kita mendengar suara Tuhan. Nah, nanti di sini juga ada nih yang udah kita buat lagi nih dari kakak guru sekolah minggunya. Wih, kakak-kakak guru sekolah minggu udah niat nih adik-adik. Tapi kapan nih adik-adik? Ayo kita buat bersama-sama kreativitas kita untuk minggu ini. Nah, habis itu di dalamnya nanti kan aku udah bilang buatnya nanti kita selama 5 lembar. Nanti di sini bisa nih dituliskan bagaimana untuk renungan, misalnya nanti kan Inang Pendeta khotbah tuh, bisa nih dituliskan nanti renungannya pada minggu ini. Misalnya tanggal 24 Oktober 2021, aku belajar untuk mau mendengar suara Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Di sini jadi kita buat nanti sampai pada minggu Advent pertama. Nah, tugas kita sampai saat itu nantinya. Dan juga boleh nih, apa sikap yang udah dilakukan adik-adik sesuai dengan firman Tuhan? Apa penerapan yang sudah adik-adik lakukan? Nah, jadi adik-adik nanti boleh nanti untuk tugas ini nanti diwarnai covernya depan dan belakangnya. Nanti habis itu kirim ke guru-guru sekolah minggu bagaimana bentuk covernya nantinya. Nah, bila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tanyakan kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya ya adik-adik. Dan tetap harus dibantu dengan papa mamahnya untuk membimbingnya supaya tidak ada yang cedera ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu adik-adik. Gampang kan, mudah kan untuk kreativitas kita pada minggu ini? Pastinya bisa kan adik-adik? Bisa dong Abang. Bisa lah, apalagi udah dibantu sama mama papa. Mama papa harus tetap ya, kita guru-guru sekolah minggu multimedia sudah semangat di sini. Dan di rumah harus semangat juga ya adik-adik. Semangat. Pastinya. Nah, itu dia. Dan kiranya untuk semangat kita, oh iya untuk itu kami juga tidak lupa nih tadi ada beberapa kesalahan kecil dari kami tim guru sekolah minggu dari tadi hasil penayangan tadi. Nah, untuk itu kami minta maaf banget sebesar-besarnya kepada Amang Inang dan juga kepada adik-adik sekolah minggu
karena ada beberapa kesalahan dari kami guru-guru sekolah minggu. Untuk itu Kita dapat melihat kembali nih video yang tadi sempat ada kesalahan, Iya. yaitu video dari Angelica Borumanurung. ya, Mari itu kita dia. saksikan. Ya, mohon maaf ya Angelica. Kita akan melihat sekarang video kamu. Wih, itu dia. Terima kasih ya, dan juga mohon maaf banget bila ada kesalahan hari ini. Makanya kepada Mam Amangina mohon dukungan doa sebesar-besarnya untuk kami para multimedia dan guru sekolah minggu untuk pelayanan secara online ini ya. Baik itu secara dukungan doa secara semangat maupun adapun sumbangsi untuk keperluan Multimedia dan juga sekolah minggu. Betul sekali. Mohon maaf sekali ya Mang Inang. Oke, dan itu kita akan memberikan persembahan kita sesuai dengan pengumuman tadi. Persembahannya untuk bisa tupak kita pada pesta Gotilon, Gotilon. Jadi dikirimkan ke seksi sekolah minggu. betul sekali. Untuk Nah, itu sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1 sampai 2. musik. Yesus dengan nilai sohor, Yesus si pangurupi mas roham, mata paseon pidul pasti rohani, adongan Yesus si las roham, las roham, adongan Yesus si las roham. Masih rendam madiho bintang pagiri mani madongan Yesus silas Ayat 2 sambil kita bangkit berdiri dengan sukacita. Yesus dengan milas roham jaga naton di milas roham tiruan mematang tang kamena ulong nai salele di hulu milas roham las roham madongan Yesus silas roham masih rendam madiho bintang pangkiri moni madongan Yesus silas roham. Anak-anak kami, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memperkenankan anak-anak datang ke kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, shalom semuanya, selamat hari Minggu buat anak-anak kami semuanya yang di rumah, papa, mama, opung. Kita tetap semangat, tetap kuat, dan sehat di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama ucapkan selamat hari Minggu dan Horas 2 ya. Selamat hari Minggu, Horas, Horas, Horas.